Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya mewakili majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang dengan kesetiaannya masih mengikuti ibadah secara online. Untuk itu mari kita sambut ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 64. Kita pujikan bait yang pertama. Mari kita mengambil saat teduh. Persekutuan kita pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tidak akan meninggalkan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus kiranya turun atas kita semua. Amin. Mari kita pujikan kembali dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 33. Kita pujikan bait yang pertama. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita berdoa dan kita mengucap syukur kehadirat Tuhan karena penyertaannya yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu pula kita serahkan ibadah renungan kita pada malam hari ini kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan pada hari ini kami rasakan dengan sukacita. Semua itu karena Engkau telah melindungi kami, Engkau telah merawat kami, bahkan Engkau memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini juga kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Begitu pula di dalam kehidupan kami, di mana kami menjalankan kehidupan pemberian Tuhan, masih ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan.
baik itu yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Untuk itu Tuhan, pada saat ini juga kami mohon pengampunan kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, segala kekurangan kami, bahkan dosa-dosa kami, dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam kami beribadat pada malam hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, buka hati, pikiran, dan mulut kami, sehingga kami benar-benar bisa merenungkan dengan kesempurnaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan di dalam kehidupan kami bisa menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu pada kami semua, dan kami layak menjadi saksi-saksi Tuhan. Itulah Tuhan doa permohonan kami. Semuanya hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini kita ambil dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 6 kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang demikian kebenaran firman Tuhan. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak, adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.
Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan, bahkan merenungkan dan akan melakukan kehendak Tuhan seperti firman yang kita baca pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan yang kita baca, kita bisa mengambil ayat nas sebagai renungan kita. Kita ambil dari ayat yang ke-7 bagian B. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat nas yang kita renungkan pada malam hari ini, kita bisa memberikan satu judul, yaitu konflik dan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa dari kita yang tidak pernah berkonflik? Ya, minimal ada perbedaan pendapat. Seperti ada ungkapan yang begini: telur dalam keranjang lebih mudah retak karena sering bersinggungan. Konflik pun terjadi karena kita hidup bersinggungan dengan orang lain. Hidup bersama memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit bagi kita. Itu semua tergantung pada bagaimana kita merespon keadaan pada suasana konflik yang ada. Kita bisa merespon konflik dengan bijaksana karena paham bahwa konflik lumrah terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun bisa juga meresponnya tanpa memperhitungkan nilai kekristenan kita, seperti yang terjadi di jemaat Korintus tadi. Memang di abad pertama peradaban kota Korintus tergolong maju, sebab merupakan kota perdagangan yang didatangi berbagai macam golongan. Namun perkembangan ekonominya di Korintus tidak selalu diimbangi dengan kemajuan etika manusianya. Terbukti dalam suratnya, Rasul Paulus berusaha menegur mereka dalam menghadapi konflik perpecahan yang terjadi dalam tubuh jemaat. Konflik itu terjadi karena jemaat Korintus berada dalam keranjang persekutuan yang sama. Mereka bersemangat ketika melakukan ritual keagamaan, seperti halnya baptisan. Tetapi mereka melalaikan wujud nyatanya, yaitu kasih. Seperti ajaran Tuhan Yesus bahwa hukum kasih ini sebenarnya harus selalu berada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka ketika terjadi konflik, mereka meresponnya dengan mengedepankan egonya sendiri, dan kekuatan membawa perkara itu ke pengadilan. Rasul Paulus bukan mengajak mereka tidak taat pada peraturan-peraturan yang ada di negara. Lebih dari itu, Paulus mengingatkan bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada itu, yaitu hukum kasih. Yaitu kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus saling mengasihi Allah, mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Seperti halnya jemaat di Korintus, kita pun diperhadapkan pada pilihan dalam merespon konflik yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam rumah tangga kita ataupun konflik yang terjadi di kita berjemaat, bernegara. Sebab tidak hanya di Korintus saja konflik bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hal ini seringkali terjadi karena kita tidak mau dirugikan dengan mengampuni. Ingin dianggap menang karena argumen kita dan mungkin juga gengsi untuk meminta maaf. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingin menang sendiri, kita mempunyai ego yang tinggi, tidak mau merendahkan diri kita, bahkan di dalam mengampuni orang yang bersalah pun kita sering tidak mau mengampuni secara tulus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga sering lupa mengedepankan kasih kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita saling mengampuni, kita saling mengalah, menghargai orang lain. Dengan demikian kita mampu mempertahankan persekutuan kita di dalam gereja kita. Gereja terdiri dari banyak orang dengan prinsip yang berbeda-beda. Akan mampu terus berkarya dan menjadi berkat kalau memang kita mau bersatu, bersekutu dengan mengedepankan kasih yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua di dalam kehidupan kita semua ini merupakan satu kemenangan yang besar kalau kita benar-benar bisa melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dipermalukan. Bahkan kita tidak akan direndahkan orang lain kalau kita bisa melakukan hukum kasih kepada sesama kita. Kita pasti dihargai dan kita pasti dijunjung martabat kita kalau kita benar-benar bisa melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang percaya, yang harus menjalankan hukum kasih ini. Mari kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kiranya tuntunan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Itulah Tuhan firman-Mu yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Seperti hukum kasih yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, supaya benar-benar hukum kasih ini nyata di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama dengan sukacita
Dan mari kita wujudkan dengan kita pujikan kidung jemaat nomor 249. Kita pujikan bait pertama dan bait kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar-benar firman-Mu ini bisa membuka hati kami untuk merubah kehidupan kami, di mana kami sering mengedepankan ego kami, bahkan kami sering mengedepankan kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setelah kami benar-benar merenungkan firman-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, kiranya juga Tuhan memampukan kehidupan kami untuk bisa merubah keegoan kami. Bahkan kami bisa menerapkan hukum kasih, baik itu untuk keluarga, untuk bergereja, untuk bermasyarakat, dan benar-benar kehidupan kami ini bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami membawa doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di GKJ Luwung ini. Kami serahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, melalui Bapak Penggembala kami, Bapak Pendeta Heru Gestoko, maupun Bapak Ibu Panatua Diaken, bahkan semua warga jemaat bisa bekerja sama mendukung untuk mewujud nyatakan kasih yang Kau nyatakan di dalam kehidupan bergereja, supaya di dalam gereja-Mu yang ada di Luwung ini benar-benar bersemangat untuk memajukan, bahkan keberadaan gereja-Mu yang ada di Luwung ini bisa menjadi saksi-saksi di lingkungan kami, supaya benar-benar menjadi sumber berkat bagi semua orang. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang
mengalami pergumulan, terutama untuk kesehatannya. Tuhan, semuanya kami serahkan ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan sakit. Beri kesembuhan, beri kekuatan, seperti Tuhan menciptakan pada awalnya. Dan semuanya itu bisa dirasakan untuk saudara-saudara kami, bahwa pertolongan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh. Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kedamaian, bahkan penghiburan di dalam melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Supaya orang tua kami yang sudah lanjut usia ini benar-benar merasakan bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, yang pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Kiranya Tuhan memberikan satu pertolongan kepada kami semua melalui pimpinan kami yang ada di pusat, bisa memberikan satu kebijakan untuk memutuskan peredaran pandemi COVID-19 ini, dan jauhkanlah dari negara kami, dari bangsa kami, supaya bangsa kami ini bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya juga Tuhan sendiri yang menerima, bahkan Tuhan sendiri menguduskan persembahan ini, supaya persembahan ini benar-benar bisa kami pergunakan untuk melanjutkan karya Tuhan seperti yang Kau kehendaki melalui pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu. Itulah Tuhan doa permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 413. Kita pujikan bait yang pertama. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera serta berkat-Nya dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian pelayanan ibadah pada malam hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih. Amin.